Nah, jangan bosan-bosan ya belajar mata pelajaran matematika. Oke, jadi untuk pelajaran matematika kita hari ini kita masih membahas tentang soal cerita pengurangan ya, menyelesaikan soal cerita pengurangan. Kalian bisa membuka buku paket matematika kalian halaman 31 ya, halaman 31 masih seperti yang kemarin. Nah, kalau kemarin di dalam soal cerita ya, di dalam soal ceritanya itu pengurangan dua bilangan ya, pengurangan dua bilangan. Nah, hari ini kita membahas tentang pengurangan tiga bilangan yang ada di dalam soal cerita ya. Jadi kuncinya bagaimana supaya kita tahu ini berapa bilangan yang dikurangi ya. Kuncinya kalian harus membaca soalnya dengan baik ya, membaca soalnya dengan baik, memahami soalnya dengan baik ya, apa yang dikurangi, kemudian berapa sisa yang harus kita cari lagi. Nah, jadi diselesaikanlah dengan cara bersusun pendek seperti yang kemarin. Nah, untuk soal ini ya, soal ini Ibu ambil dari buku paket. Soal ini Ibu ambil sebagai contohnya ya, dari buku paket halaman 33 nomor 3. Halaman 33 nomor 3. Nah, jadi bunyi soalnya kita baca bersama-sama ya. Kalian di rumah boleh ikut menuliskan juga ya, supaya sambil belajar juga bersama-sama kita ya, walaupun melalui video pembelajaran. Nah, jadi bunyi soalnya ya, Ibu akan bacakan. Bayu membeli buku cerita yang berisi 250 halaman. Hari pertama Bayu membaca 47 halaman. Hari kedua ia hanya membaca 33 halaman. Berapa sisa halaman buku cerita yang belum dibaca Bayu? Nah, jadi cara penyelesaian untuk soal yang seperti ini bisa dengan cara yang begini ya, Ibu kasih contoh. Bayu membeli buku cerita yang berisi 250 halaman. Jadi penyelesaiannya ya, buku cerita berisi 250 halaman. Buku cerita berisi sama dengan 250 halaman. 250 halaman. Kemudian hari pertama Bayu membaca 47 halaman. Hari pertama Bayu membaca 47 halaman. 47 halaman. Jelas ya tulisan Ibu? Kalau masih kurang jelas, dari Ibu kasih dekat. Hari pertama Bayu membaca 47 halaman. Hari kedua Bayu membaca 33 halaman. Hari kedua Bayu membaca 33 halaman. Pertanyaannya, berapa sisa halaman buku cerita yang belum dibaca Bayu? Berapa sisa halaman buku cerita yang belum dibaca? Yang
belum dibaca. Nah, ini ya penyelesaiannya. Ini masih belum dicari ya jawabannya. Jawabannya masih belum dicari. Jadi untuk penyelesaiannya memang kuncinya kamu harus membaca soalnya baik-baik dulu. Baca dulu dengan teliti ya. Berapa mula-mulanya, kemudian berapa yang dikurangi, kemudian jika dia berkurang lagi berapa lagi jumlahnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi caranya seperti ini. Bayu membeli buku cerita yang berisi 250 halaman. Penyelesaiannya, buku cerita berisi 250 halaman. Hari pertama Bayu membaca 47 halaman. Kita buat di sini ya, supaya ketahuan jelas. Nah, berapa dia pengurangannya? Hari pertama Bayu membaca 47 halaman. Kemudian hari kedua Bayu membaca 33 halaman. Nah, oke ya. Sudah jelas ya. Yang awalnya berisi 250 ya. Nah, hari pertama dibaca 47 halaman. Hari kedua lagi dibaca lagi 33 halaman, semakin berkurang ya. Kemudian pertanyaannya, berapa sisa halaman buku cerita yang belum dibaca? Nah, berarti kita cari dengan cara bersusun pendek. Nah, cara bersusun pendek ini ada dua. Bisa dengan cara begini, 250 dikurang 47. Bisa dengan cara begini. Nah, jika sudah ditemukan hasilnya nanti baru dibuat begini. Ya, bisa dengan cara yang begini. Namun, bisa juga dengan cara yang begini lagi. Nah, 250 langsung ya, 250 dikurang 47 dikurang 33. Nah, pengurangan bersusun pendek bisa kamu cari dengan cara seperti ini. Bisa juga kamu cari dengan cara seperti ini. Dua bilangan dulu yang dikurangi. Nah, begitu sudah ketemu hasilnya, baru dikurangi lagi dengan bilangan yang ketiga. Bisa juga langsung bilangan yang pertama dikurang bilangan yang kedua, kemudian dikurangi dengan bilangan yang ketiga. Jadi pengurangan tiga bilangannya langsung sekaligus buat di dalam bentuk yang seperti ini. Bisa ya. Yang penting hasilnya kamu ingat dulu berapa. 0 ini kan tidak bisa dikurangi 7 ya. Berarti dia harus pinjam dari puluhan. Ya, berarti dia harus pinjam dari puluhan angka 5 ini. Nah, kalau dia sudah dipinjam dari angka puluhan ini, berarti 5-nya ini nanti berubah menjadi 4. Ya, 5-nya berubah menjadi 4. Nah, kemudian 4 dikurang 4 kan masih 0 ya. Hasilnya 0. Nah, jadi pinjam lagi 1 dari sini kan. Nah, ya, supaya dia bisa dikurangi. Oke, langsung saja. 250 dikurang 47. 250 dikurang 47. Oke. 2-nya menempati nilai tempat ratusan, 5-nya menempati nilai tempat puluhan, dan 0 menempati nilai tempat satuan. Di bawahnya masih 2 angka, berarti angka 4 di sini menempati puluhan dan angka 7 di sini menempati satuan. 0 dikurang 7 bisa tidak? 0 dikurang 7 tidak bisa ya, karena 0 harus dikurangi 7. Nah, bagaimana supaya dia bisa dikurangi? Dia harus meminjam. Nah, berapa yang harus dia pinjam? 1 yang harus dia pinjam. Nah, minjamnya dari mana? Ayo, kemarin dari mana? Dari puluhan. Nah, di sini puluhannya angka berapa? Di sini puluhannya angka 5. Nah, kita pinjam 1 ya dari sini. Kita pinjam 1 dari 5 ini. Berarti satuannya menjadi 10. Nah, puluhan satuannya menjadi 10. Nah, jadi 1 ya dipinjamkan tadi 5. Satunya dipinjamkan untuk satuan, jadi satuannya berubah menjadi 10. Nah, karena puluhannya tadi angka 5, satunya dia kasih pinjam ke 0, berarti puluhannya menjadi
4. Nah, kita coret jadi 4. Nah, jadi 4 ya. Nah, jadi kita cari hasilnya dari satuan dulu. 10 dikurang 7. 10 dikurang 7. Berhitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikurang 7. Berarti ada 7 yang berkurang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa 3. Oke, sisa 3 ya. Berarti 10 dikurang 7 hasilnya 3. Kita buat 3. 4 dikurang 4. Nah, karena tadi 5-nya dicoret ya, berarti 4 ini dikurang 4 ini. Berapa hasilnya? Coba cari. 4 dikurang 4. Kita berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oke. 4 ini dikurang 4. 1, 2, 3, 4. Masih ada sisa? Tidak ada sisanya. Nah, kalau tidak ada sisanya berarti 4 dikurang 4 hasilnya 0. Hasilnya 0. Nah, kita buat 0. 2 tidak ada yang harus dikurangi di bawahnya, berarti dia tetap turun 2. Nah, turun 2. Oke ya, berarti sudah ketemu hasilnya ya. 250 dikurang 47 hasilnya adalah 203. Nah, 203 ini kita kurangi lagi dengan bilangan yang terakhir yaitu 33. Oke, langsung di sini ya. 203 dikurang 33. Cari lagi hasilnya. 3 dikurang 3. Berapa hasilnya? Sama seperti ini tadi, 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, 3 dikurang 3 hasilnya berapa? Hasilnya tetap 0. Berapapun angka, kalau masih dia dikurangi dengan angka yang sama, hasilnya 0 ya, karena sisanya habis ya, nggak ada sisanya, habis ya. Berarti 3 dikurang 3, 0. Oke, 0 ya, satuan ya, kita cari hasilnya dari satuan ya. 3 dikurang 3 tadi hasilnya 0. Oke, 0. 0 dikurang 3. Nah, untuk puluhannya lagi 0 dikurang 3. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Bagaimana supaya bisa dikurangi 3? Berarti kita pinjam dari mana lagi? Kita pinjam dari ratusannya ini ya. Karena ratusannya angka 2. Nah, kita pinjam 1 dari ratusan. Kita pinjam 1 ya. Jadi kalau kita pinjam 1 dari ratusan ini, puluhan ini menjadi berapa dia? Yang semulanya dia 0 berarti menjadi 10. Jadi 10. Nah, berarti 0-nya kita coret. Kita coret 0-nya. Nah, 10 dikurang 3 berapa? Coba berhitung lagi deh. Ya, berhitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dikurang 3. 1, 2, 3. Sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sisa 7. Nah, ratusannya ini tadi 2 ya, 2. Satunya dipinjamkan ke puluhan. 1 dipinjamkan ke puluhan. Berarti sisa ratusannya sisa 1. Nah, tidak ada lagi yang harus dikurangi dari 1 ini, berarti dia tetap turun 1. Nah, sudah ketemu hasilnya? 250 dikurang 47 hasilnya 203. 203 dikurang 33 hasilnya 170. Nah, jadi di sini pertanyaannya tadi, berapa sisa halaman buku cerita yang belum dibaca? Nah,
sisanya adalah jadi ya, seperti biasa kalau untuk soal cerita, jadi sisa halaman buku yang belum dibaca adalah 170. Nah, itu dia ya caranya untuk mencari sisa ya, berapa sisa halaman buku cerita yang belum dibaca. Nah, jadi ini ya caranya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Baiklah anak-anak, semoga dari penjelasan ibu tadi mudah dimengerti, mudah dipahami ya, karena pengurangan ini masih sama seperti yang kemarin. Hanya saja yang kemarin itu dua bilangan yang dikurangi. Nah, hari ini 3 bilangan yang dikurangi. Oke, masih sama ya seperti yang kemarin. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran matematika kita hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Semoga mudah dipahami dengan baik ya. Kalau masih belum mengerti bisa diulang-ulang lagi video ibu ya. Diulang lagi dari awal, ditonton lagi dari awal. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran materi ya, untuk materi pengurangan kita, menyelesaikan soal cerita pengurangan kita, ibu cukupkan sampai di sini dan sampai bertemu kembali di hari Selasa nanti. Di hari Selasa nanti pelajaran matematika kita membahas tentang materi perkalian. Siap-siap. Mulai belajar lagi perkalian di rumah, 1 kali 1 berapa, 2 dikali 1 berapa ya. Kita hari Selasa nanti bertemu di pelajaran matematika dengan materi perkalian. Oke, jadi untuk materi pengurangan ibu hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami ya, dan bisa dijawab di rumah sendiri ya. Atau kalau masih belum mengerti bisa meminta bantuan dari orang tuanya. Namun tetap kamu juga harus ikut mencari jawabannya, ikut bekerja juga. Oke anak-anak, ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa seperti biasa ibu kasih tugas ya. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan mengambil sikap doa yang baik. Kemudian melipat tangan, menutupkan mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membimbing pembelajaran kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga apa yang sudah kami pelajari bersama tadi bisa berguna dan bermanfaat bagi kami, dan bisa juga kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami dan mau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, gitu tadi ya. Kita sudah selesai berdoa dan untuk tugasnya kalian bisa melihatnya di akhir video ini. Baik, ibu cukupkan sampai di sini pelajaran kita dengan mengucapkan salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa.